Jejum jum, jejum jum, jumpa lagi Kisanak. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur akhirnya mengabulkan permohonan terdakwa Rizik Syihab untuk menggelar sidang offline. Rizik menolak sidang online yang digelar untuknya karena kalau cuma online kurang terasa. Kalau sidang hanya online hanya bisa mengerah sendiri saja tanpa sentuhan berarti dari orang lain. Kisanak. Tuntutan Rizik itu juga ditambahi dari ancaman Reza Shahab, pimpinan Majelis Taklim Khairiyah Ibnu Shahab. Reza mengancam jika hakim memaksa Rizik sidang online, maka ia juga akan memaksa hakim dan jaksa masuk neraka. Tampaknya Kisanak mudah bagi Reza untuk memasukkan hakim dan jaksa ke neraka. Ia mungkin punya jalur orang dalam. Bukan hanya itu Kisanak, dengan ancaman Reza, desas-desus selama ini yang beredar di masyarakat kian terbukti. Pintu neraka ternyata dijaga oleh satpam yang merupakan anggota Laskar. Makanya ketika semua orang masih bingung pintu neraka dibukanya dengan cara ditarik atau didorong, Reza sudah tahu jawabannya. Ternyata digeser Kisanak. Kisanak. Sayangnya, sampai saat ini Reza tidak menjelaskan apakah kalau orang mau masuk neraka, pengunjung harus diukur suhu tubuh dulu dengan termogan. Tetapi Kisanak, biar bagaimanapun, protokol kesehatan harus diperhatikan. Jika melanggar protokol kesehatan, neraka dikhawatirkan akan terancam ditutup oleh Satpol PP. Kisanak yang budiman, dengan ancaman Reza tersebut, pertanyaan soal pintu neraka ini bukan misteri besar lagi bagi masyarakat. Saat ini tinggal satu misteri yang masih susah dicari jawabannya. Kenapa Rizik tidak pernah terlihat memakai pakaian yang ada resletingnya? Kisanak. Selain Reza, ancaman juga datang dari Amin Rais. Ancaman Amin lebih mengerikan lagi. Ia menakut-nakuti masyarakat jika Rizik terus disidangkan secara online. Jangan sampai ada ajakan haya alal jihad. Ternyata Kisanak, jihad yang selama ini ditampilkan dengan sangat menyeramkan itu, bagi Amin hanyalah masalah online atau offline saja, tidak lebih. Karena itu, bagi yang setuju pemahaman Amin ini, jihad sangat tergantung pada koneksi internet. Bagi para jihadis dituntut punya paket data atau mereka bisa mencari akses wifi gratisan. Kisanak yang budiman, bukan Sujatmiko. Amin Rais dan Reza sepertinya memang segaris dan seperantauan. Mereka berdua suka sekali membawa-bawa neraka dalam ancamannya. Belum lama ini misalnya, Amin juga memperingati Presiden Jokowi tentang neraka ketika membawa kasus 6 laskar yang mati karena melawan petugas kepolisian. Kisanak, jika Amin dan Reza masih sibuk membawa-bawa neraka, lain lagi dengan Anies Baswedan. Anies malah mau membawa Formula E ke Jakarta. Meskipun pihak Formula E belum jelas kapan bersedia dibawa Anies ke Jakarta. Kisanak, begitu ngototnya Anies membawa Formula E ke Jakarta, bahkan sejauh ini sudah hampir 1 triliun rupiah uang APBD digelontorkan Anies. Uang itu diberikan dengan sukarela kepada bule-bule pelaksana balapan, padahal jadwal acaranya belum jelas kapan terlaksana. Kisanak, dalam APBD Jakarta 2021, kabarnya masih ada lagi alokasi dana tambahan sebesar 400 miliar rupiah untuk kegiatan Formula E yang katanya akan digelar pada 2023 nanti. Aneh Kisanak, saat itu Anies sudah tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Sepertinya Anies bukan hanya mau menyusahkan dirinya saja dengan proyek Formula E yang tidak jelas pelaksanaannya itu. Ia juga mau menyusahkan penggantinya nanti. Anies tidak mau susah-susah sendiri.
masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Bayangkan kisanak, Jakarta setiap tahun harus mengeluarkan uang untuk membayar DP Formula E, tetapi pelaksanaannya tidak jelas kapan berlangsung. Nasib Jakarta seperti orang tua murid yang wajib membayar uang daftar ulang setiap tahunnya, padahal sekolahnya saja masih online. Anda sedang berada di channel paling update se-Angkasa Raya. Lemesin aja, bro. Terima kasih.